Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing. Podcast kita semua yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam dan juga karakter manusia berdasarkan golongan darah. By the way, ini Baswe, gimana kabar semuanya? Apakah kamu adalah pendengarku yang sudah menikah atau justru masih menunggu jodoh? Ya. Karena gini guys, ada yang ngomong ke gue, mungkin tahun lalu ya, Kak sesekali bikin podcast tentang jodoh dong. Ya tentang seseorang yang jodohnya belum sampai-sampai gitu, kayak paket kali ye. Aku tahu gimana galaunya kamu mendapati teman-teman yang udah asik mendua dengan pasangan, kamu betah aja menyatu sama diri sendiri, ya enggak? Nah, apalagi kalau lebaran, ya enggak? Apalagi lebaran, apa sih? Ngomong apa? Apalagi kalau mudik, ada aja saudara yang nanya, kapan kawin? Jangan terlalu diambil hati, don't take it personal. Karena itu tuh mereka peduli banget sama kamu. Atau basa-basi ya, kadang-kadang orang tuh memulai percakapan dengan basa-basi yang agak-agak garing sih. Why are you so serious? Jadi jangan terlalu serius. Dan semoga sharingku kali ini bisa sedikit membantu menenangkan kamu. Insya Allah, amin. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi gak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Personally, jodoh itu kayak kerjaan kalau buat gue. Tentu semua berasal dari Allah ya. Jadi biar gampang memahaminya. Kalau misalkan orang kan bilang bahwa jodoh di tangan Allah gitu kan. Tapi kan gak semua orang memahaminya sampai ke dalam hati. So izinin aku bercerita dan menganalogikannya dengan yang lain. Biar lebih mudah relate aja. Jadi gini, sekitar 4 tahun yang lalu tuh aku sempat buka usaha. Sesaat setelah resign dari salah satu bank plat abang ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Tapi satu dan lain hal aku memutuskan untuk kembali menjadi company women. So aku kembali menjadi job seeker waktu itu. Ya ngelamar kerjaan di daerah terpencil agak pegunungan, kaki gunung gitu. Usia udah 30 tahun ya. Apalagi background pengalaman experience aku tuh di bank. But gue gak mau kerja di ribawi lagi. So itu yang bikin susah gitu. Lulusan IT, experience-nya di bank, relationship manager, dan nyari kerja tapi yang bukan di situ, itu gimana coba? Jadi kalau disayangin, bersaing atau kompetisi dengan yang masih kinyis-kinyis, ya kayaknya agak susah ya dilogikakan. Gue sempat ngelamar ASN, apa sih? ASN, CPNS itu loh. But gue gugur di tes kepribadiannya. Entah ada apa gitu ya dengan kepribadian gue. Tapi gue gak sempat sedih waktu itu. Show must go on. Gak keterima ya udah, cari aja yang lain. Kenapa ribet? Ada lebih dari 200 lamaran gue kirim tuh tiap bulannya. Untungnya tuh online, jadi gak pakai kertas. Kalau pakai kertas kan harus ngeprint lagi kan. Tekor lah emak. Udah gak pilih-pilih lamaran gue, sumpah. Dari penjaga toko baju, model baju. Come on, model baju men. Model, please. Admin, sales, sampai news anchor. Reporter TV daerah. Kebayang gak? Punya apa? Gue ngaca kagak gitu. Jadi pas apply jadi news anchor nih dan model itu udah bener-bener tutup muka lah, tutup mata, tutup telinga, hajar aja. Biar muka dan fisik pas-pasan gini. Dan ada beberapa tawaran wawancara. Pas mau ke sana, giliran gak punya duit buat beli bensin.
Susah banget. Logika manusia gue berbicara waktu itu. Hampir aja desperate lah. Karena gue sebagai tulang punggung kan. Jadi harus mikirin juga anak-anak. Merasa bertanggung jawab gitu loh. Sampai suatu saat nih, gue keterima di salah satu perusahaan TV kabel, sebut saja Indovision ya. Dengan posisi supervisor sales. Gaji segitu tuh di daerah udah lumayan banget. Tapi masih ada pertentangan batin. Pulang kerjanya tuh sampai 9 malam ke atas loh. Dimana lokasi kerjaan gue tuh ada di kabupaten sebelah. Harus naik motor kurang lebih sejam. Or 1,5 jam dengan rute yang sepi mendaki gunung lewati lembah kayak Ninja Hattori. Kalau ngontrak di sana gak cukup uangnya cuy. Kalau gue kos lebih gak kebayang lagi harus bisa sama anak-anak. Secara waktu itu gue masih ngeasiin anak gue yang kedua. Dan di tengah kegalauan itu tuh akal seolah bilang, udah lu butuh duit kan, hajar aja, terima aja gitu loh. Kelihatannya sih keren ya, sebenarnya itu bukan akal yang ngomong, itu nafsu. Karena apa? Taunya itu nafsu gimana sih? Sebenarnya nafsu itu bersanding dengan rasa takut. Takut lapar. Gak tahu kenapa nih, hati tuh berat banget nerimanya. Dasar gue ini ya. Aku tuh dulu masih belum mau nurutin kata hati. Akhirnya gue terima tuh pekerjaan gue lewat WA. Pagi-pagi hari pas mau berangkat training hari pertama. Kedua anakku tuh panasnya tuh mendadak. Dua-duanya lagi. Padahal malamnya gak ada tanda-tanda mau sakit. Hatiku makin berat. Dan waktu itu gue cuma berserah sama Allah. Akal gue ngomong gini, job desk utama lu sebagai ibu siapa? Apa sih? Anak, betul. Lanjutnya gue WA HRD yang tadi, yang Indovision tadi. Dan dia membolehkan aku untuk membatalkan pekerjaan ini. Dan alhamdulillah karena belum ada teken apapun jadi gue tenang. Antara sedih sih karena melepaskan pekerjaan itu di saat lu bener-bener gak punya uang sama sekali. Paling hanya untuk makan di hari itu. Tapi kok lega? Aneh gak? Kenapa coba lega? Gak tahu juga kenapa sih. Dan hari-hari gue jalannya seperti biasa. Melamar pekerjaan sambil jualan jajanan seribuan di SD dekat rumah. Demi menyambung hidup. Sabar bentar, belum sampai ke poinnya. Pasti ada yang mikir, apa sih mbak hubungannya sama jodoh? Bentar, sabar. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, itu PR lo sebagai milenial. Ya, sabar dulu, be patient. Hingga suatu hari nih, suatu saat Allah ilhamkan hati gue untuk membuka channel Telegram yang isinya loker. Gue nyari di situ. Iseng gue search, pakai keyword usia 35, marketing, sales. Sebenarnya gak ada kata iseng atau kebetulan ya. Karena gue selalu yakin bahwa Allah lah yang selalu memberi ilham ke kita. Sampai akhirnya menjadi sebuah keinginan atau motivasi. Dan Masya Allah, Allah pertemukan gue dengan loker perusahaan asing dengan gaji di atas ekspektasi gue, sumpah. Bukannya mata duitan, cuma kan kalau gaji memenuhi walaupun di luar kota, gue masih bisa lah ada dana untuk mengontrak rumah, bener gak? Satu demi satu tes gue lewatin. Anehnya gue tuh kayak enteng aja ngejalaninnya. Dan pas harus wawancara ke Jakarta, udah tahap akhir gitulah. Gue gak punya uang kan. Tiba-tiba ada temen gue WA. Aku pengen bantu kamu. Nih gue kasih buat ke Jakarta. Udah gitu doang. Padahal aku gak minta apapun ke dia. Gue minta ke Allah. Dan masih banyak keajaiban-keajaiban lainnya gak masuk akal gue. Bukan akal lo ya. Kan yang ngalamin gue. Logika itu kan relatif. Nah, untuk pekerjaan yang ini nih, di logika akal gue tuh berat banget. Harus ke Semarang, bolak-balik ke Semarang, ke Jakarta. Kantong bolong, gak punya duit gue. Bukan mepet duitnya, tapi memang gak punya duit. Duit gue tuh pas untuk makan saja. Gue gak khawatir merasa kehilangan, gue gak khawatir gak bisa datang gitu loh. Waktu itu gue cuma berserah sama Allah. Percaya aja sama Allah. Kalau memang ini buat gue, kerjaan ini buat gue, Allah pasti kasih jalan. Pasti ada aja jalannya. Jadi waktu itu cuman gue fokusnya adalah udah
gue nggak bisa apa-apa kecuali sholawat, istighfar, sholat gitu kan. Bukan karena menginginkan pekerjaan itu, aku cuma pengen hati gue tenang. Andai kata nih gue harus melepaskan pekerjaan lagi seperti kemarin. Kalau memang rezeki itu pasti ada aja jalannya. Dan kalau bukan rezeki pasti ada aja kendalanya. Itu salah satu bekal hidup gue. Jadi saat itu goal ibadah gue bukan untuk pekerjaannya, tapi meminta skenario yang terbaik dan diberi ketenangan dalam menjalani step-stepnya. Kalau udah tenang, itu apa aja rasanya mudah. Jadi kalau udah buntu gitu ya, ada aja Allah tuh kasih jalan keluar yang gak disangka-sangka. Dan bekalku saat itu juga At-Tolak ayat 2-3. Barang siapa bertakwa sama Allah, itu Allah pasti akan cukupkan kebutuhannya. Dan beri jalan keluar dari jalan yang gak akan disangka-sangka. Di luar nalar logika kita maksudnya. Bener juga. Benarlah. Memang pekerjaan itu buat gue. Yang aku suka kenapa? Pulang kantor itu jam 4:10. Gak ada lemburan yang aneh lagi. Sholat bisa tepat waktu. ASI alhamdulillah tetap jalan. Dan gue waktu itu enteng aja ngejalaninya. Bayangin kalau misalkan gue kemerungsung main nerima yang Indovision dulu ketika anak gue sakit itu. Mungkin gue gak akan mencari pekerjaan lagi. Gue gak akan menemukan pekerjaan yang sekarang. Yang ini maksudnya. Apapun pilihan dari Allah itu pasti pas takarannya. Sebenarnya gue udah sempet cerita sepintas di awal-awal tahun 2021 kalau gak salah di series Taubat Riba Adventure. Nah kurang lebih nih jodoh itu mirip. Biarkan Allah yang memilihkan buat kamu. Jangan pakai logika akal sehat lo. Belum tentu akal kamu lagi sehat. Kenapa logika kita itu terbatas? Logika manusia itu terbentuk dari apa? Dari informasi yang pernah dia dapat. Informasi yang pernah lo baca, lo denger, lo lihat. Itu logika. Dan pengalaman masing-masing orang kan beda-beda ya gak? Makanya jangan mengandalkan sesuatu yang isinya relatif. Allah lebih tahu. Biarlah Allah membisikkan ilhamnya melalui hati kamu. Itu cara kita memahami skenario Allah. Nah PR-nya nih, biar kita bisa ngeh ilham itu, tenangin dulu hati kamu. Coba kalau misalkan kolam air dikobok-kobok atau akuarium dikobok-kobok, lu nggak akan tahu kan ikannya di mana, karena keruh. Sama kalau misalkan jendela ketutupan debu gitu ya, kan kamu nggak akan lihat bahwa di situ ada bis, di situ sudah ada paketan datang, susah lihatnya. Bersihin dulu semua itu. Ketakutan kamu, rasa nggak nyaman kamu. Itu cuma satu obatnya, menenangkan itu. Sholat sama puasa. Jangankan jodoh, yang jauh lebih susah lagi itu pasti Allah kasih solusinya. Karena Allah nurunin penyakit itu udah otomatis sama obatnya. Allah menurunkan masalah ke kamu, itu sebenarnya udah ada sepaket sama solusinya. Gak usah takut. Ingat kan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita tuh Allah. Biar orang bilang mau ngomong apa, biar orang mau ngomong apa, itu haknya mereka. Kalau kamu menuntut orang lain gak ngomong, itu kamu juga salah. Semoga Allah cukupkan hati lo dan berikan jalan keluar yang gak akan lo sangka-sangka. Oke? La haula wala quwata billah. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.